Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tuti Mutia, MMIKOM, yang akan memandu acara pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita semua dapat bergabung pada acara sosialisasi menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan minat kedatangan pengunjung melalui foto produk dan berbicara di depan umum dalam memperkenalkan museum kepada anggota Pemandu Museum Indonesia atau IPMI. Pertama yang saya hormati Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Dr. Muhammad Wahyudi MMM.Com MPD IPW, Wakil Rektor 1 Bidang Akademi Universitas Bina Sarana Informatika Ibu Diah Puspitasari M.Com, Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik Universitas Bina Sarana Informatika Bapak Suharyanto M.Com, kepada Kaprodi Program Studi Penyiaran Ibu Intan Leliana SOS MMIKOM, kepada Panitia Pengabdian Masyarakat Bapak Agung Raharjo MMIKOM, Wakil Ketua 2 Bidang Kehumasan Ikatan Pemandu Museum Indonesia, Ibu Yulianti Fajar Wulandari MIKOM. Selamat pagi, Ibu. Dan kepada Bapak dan Ibu serta peserta pengabdian masyarakat. Selamat pagi semuanya. Baik, saya akan menyampaikan peraturan pelaksanaan selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, menggunakan headset agar tidak menimbulkan suara berisik. Yang kedua, selama kegiatan berlangsung diwajibkan untuk mematikan audio selama sesi pemaparan. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan dari tutor, dan peserta yang ingin bertanya silakan melalui kolom chat, tulis nama dan pertanyaannya. Kemudian, untuk kelancaran dan kenyamanan diskusi online, mohon tidak menyebarkan atau mendistribusikan link Zoom kepada pihak lain. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengisi kuesioner sebagai bukti kehadiran pada kegiatan ini, di mana link kuesioner tersebut akan dibagikan di sesi akhir kegiatan. Dan selanjutnya saya akan bacakan rundown acara kegiatan pada hari ini. Yang pertama pembukaan doa, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, sambutan Ketua Panitia Pengabdian Masyarakat Bapak Agung Raharjo MMIKOM, sambutan Wakil Ketua 2 Ikatan Pemandu Museum Indonesia, Ibu Yulianti Fajar Wulandari MIKOM. Masuk ke pemateri, sosialisasi menjaga kualitas pelayanan kepada anggota Ikatan Pemandu Museum Indonesia, Bapak Fajar Muharam MMIKOM. Berbicara di depan umum dan dalam memperkenalkan museum, ada Bapak Fajar Kurniawan SOS MSI. Kita masuk ke sesi tanya jawab, kemudian ada pengumuman door prize bagi para peserta yang bertanya, foto bersama, dan penutup. Baik, rekan-rekan peserta, marilah bersama-sama sebelum kita memulai acara ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Lanjut, saya akan mempersiapkan, kita lanjut ke sambutan kepada Wakil Ketua 2 Ikatan Pemandu Museum Indonesia, kepada Ibu Yulianti Fajar Wulandari M.Com, saya persilahkan. Ya, terima kasih Kakak Intes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, kemudian Ibu Dekan Fakultas Komunikasi dan Bahasa, serta Kaprodi Broadcasting Ibu Intan Leliana, juga para narasumber dan Bapak Ibu tim dosen yang saya sayangi, juga ada para peserta pengabdian masyarakat yang berbahagia.
saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang dijalin antara tim dosen Universitas Bina Sarana Informatika dengan Ikatan Pemandu Museum Indonesia. Saya hadir di sini untuk memberikan sedikit sambutan kepada teman-teman peserta yang hadir di kegiatan hari ini. Sebenarnya kami semua dari Ikatan Pemandu Museum Indonesia sangat senang sekali menjalin kerjasama untuk melakukan pengabdian masyarakat, di mana kami bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan informasi juga dari teman-teman Bapak Ibu dosen semua yang terkait pelayanan, karena pemandu museum adalah profesi yang bekerja di bidang pelayanan. Jadi kita sangat membutuhkan masukan, pengetahuan dari terutama dari Bapak Ibu dosen yang mengajar di bidang komunikasi terkait bagaimana kita melayani pengunjung dengan baik, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam mengupgrade keterampilan berbicara di depan umum, juga bagaimana kita berupaya untuk melakukan promosi di media sosial. Itu sangat penting sekali, karena profesi pemandu museum tidak hanya sekedar mendeliver pesan tentang apa itu museum dan koleksinya, tapi juga bagaimana kita melayani para pengunjung itu dengan baik, karena kita berharap para pengunjung yang datang ke museum atau destinasi wisata, kita berharap mereka akan datang kembali dan kembali lagi, dan sehingga pariwisata di Indonesia khususnya di Jakarta menjadi hidup kembali setelah masa pandemi ini. Untuk itu sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman tim dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika yang ingin membagi pengetahuannya dan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada kami semua. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut untuk tutor kedua. Selamat datang untuk Bapak Jaka Atmaja MMIKOM. Tadi sebelumnya sudah bergabung. Bapak Jaka, apakah sudah siap? Halo, selamat pagi Kakak Inces. Siap. Oke ya. Kepada Bapak Jaka MMIKOM, saya persilahkan. Oke. Halo semuanya, selamat pagi, apa kabar? Sehat semua ya? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Jaka. Ya, saya share dulu materinya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Perkenalkan dulu, saya Jaka. Sebelumnya saya memang hobi fotografi ya, dari mulai jadi wartawan di Femina Group Media sampai jadi fotografernya dan mengajar di BSI. Ini profil saya. Jadi ketika kita mau foto produk atau fotografi produk, sebenarnya apa sih alatnya? Kalau zaman sekarang kan udah mulai canggih tuh handphone ya kan. Bisa nggak Pak pakai handphone? Wah, bisa banget. Apalagi handphone sekarang kan canggih-canggih ya. Nah, untuk melakukan fotografi ya kita bisa pakai kamera boleh, pakai handphone boleh, terserah teman-teman. Yang jelas kita itu harus tahu angle. Jadi di fotografi itu harus tahu angle-nya. Angle yang kita sering pakai di Instagram maupun buat jualan-jualan online itu. Kebanyakan
teman-teman pasti pakainya close up. Nah, kalau teknik close up itu, nah ini seperti gambar di sini. Teknik close up itu adalah teknik di mana kita memotret sebuah objek yang sangat dekat. Jadi jangan teman-teman sekali-sekali memotret dalam keadaan jauh. Karena yang melihat atau misalnya yang jualan itu bertanya-tanya ini apa produknya kalau kejauhan. Tapi kalau kita dekat, close up, jarak pandangnya semeter dari mata kita, nah barang itu atau objek itu sangat jelas nantinya seperti itu. Nah di samping itu juga ada angle. Nah kalau angle itu dengan teknik beda ya. Kalau teknik adalah jangkauan objeknya, tapi kalau angle kita bisa kebanyakan kalau di zaman sekarang di Instagram itu dari atas ke bawah atau sejajar dengan mata pandangan ke mata kita. Jadi ketika teman berhadapan-hadapan nih dengan temennya, ya udah motretnya sejajar dengan pandangan mata, jangan dari bawah ke atas atau jangan dari samping atau dari samping kiri. Jadi yang dipakai oleh para fotografi di Instagram itu adalah jarak dari atas ke bawah atau dari sesuai sejajar dengan pandangan mata kita. Nah ini yang saya bilang tadi, pengambilan fotografi itu harus close up. Kenapa saya close up? Nah ini contoh foto saya yang diambil oleh sebuah restoran lah ya di Jakarta. Kalau kita moto produk makanan, nah mungkin ada di sini adik-adik yang menjual makanan. Itu harus seperti ini pengambilannya close up, dekat, jaraknya dekat, dan itu sudah pasti dilihat orang. Kalau kita kejauhan, ya kita nggak bakal dilihat orang. Mungkin orang bosen lah. Mungkin contohnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, mungkin peran produk dalam online marketing apa sih? Nah, yang pertama ada menarik perhatian secara visual. Nah, tadi sudah saya jelaskan menarik secara visual itu adalah teman-teman harus satu rapi, di samping tadi close up tadi ya rapi, tidak berantakan, dan eye-catching lah. Bisa dilihat oleh customer atau oleh orang lain tuh enak dipandang. Nah itu salah satu kunci yang pertama. Nah yang kedua ada mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli. Nah misalnya teman-teman jualan online nih, kan ada tuh kalau kita ngelihat misalnya Lazada lah kita contoh ya. Kita beli di Lazada ada barang banyak nih saingannya nih, ada misal tas. Itu sudah pasti kalau kita fotonya bagus, menarik, ya pasti keputusan pelanggan untuk membeli pasti ditaruh di troli atau disimpan dulu lah buat nanti misalnya gajian teman-teman atau dikasih duit uang jajan saku bulanan baru tinggal bayar. Nah itu adalah mempengaruhi keputusan pembeli dalam fotografi produk. Contoh aja. Ya, oke, gitu aja. Terima kasih semuanya dan Bu Moderator, Kakak Tuti Mutia, terima kasih. Sekian dari saya pemateri kedua. Baik, terima kasih Kak Jaka ya, Kak Jaka atas pemaparan materinya. Sabar dulu ya yang ingin bertanya, dikumpulin dulu, ditampung dulu, atau boleh langsung di kolom chat aja, tulis pertanyaannya, nanti saya bacain di akhirnya. Ini pertanyaan untuk Pak Jaka. Apabila pemandu museum juga seringkali diminta untuk membantu mempromosikan museum tempat kerja dengan foto-foto kegiatan dan koleksi. Nah, bagaimana menurut Bapak tips fotografi menggunakan handphone? Baik, dengan Bu Yulianti ya. Yuli. Iya, Mbak. Kalau kita mempromosikan museum, ya sebaiknya kita tahu dulu nih museum apa yang akan kita promosikan ya kan. Terus di dalam museum itu ada apa aja. Nah misalnya di dalam museum itu ada sebuah acara nih Bu Lili nih. Ya Bu Lili tinggal liput aja tuh acara itu. Misalnya acara kedatangan presiden ke museum A. Nah Ibu Lili dengan handphone yang Anda punya tinggal liput aja dari mulai kegiatan awal sampai kegiatan akhir.
itu diliput oleh Bu Yulianti. Makanya nanti ketika kita nggak punya kamera, punyanya handphone, nah dari situ kita dengan meliput acara tersebut, kita promosikan. Alhamdulillah kegiatan pada hari telah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan kepada para tutor pada hari ini, Bapak Fajar Muharam MMM Ikom, Bapak Jaka Atmaja MMM Ikom, dan Bapak Fajar Kurniawan Esos MSI atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua.